Para pemain timnas langsung menuju ke Jepang untuk melawan timnas Cina di laga pemungkasnya di putaran ketiga. Satu pemain timnas kini dipastikan absen untuk melawan timnas Jepang di Selasa mendatang. Update terbaru ranking FIFA timnas telah sempat mendapatkan ledekan dari Malaysia karena menang lewat gol titik putih atas timnas Cina. Begini janji Patrick Kluivert menjelang melawan timnas Jepang di laga pemungkasnya putaran ketiga di Suita Stadium. Benarkah timnas Cina dibubarkan setelah mengalami kekalahan dari skuad Garuda di putaran ketiga? Momen para pemain mendapatkan hadiah jam tangan dari Presiden RI kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini berhasil menembus peringkat ke-116 dunia di ranking terbaru FIFA, di mana tim Merah Putih berhasil naik satu posisi dari peringkat 117 yang dicapai setelah kemenangan dari timnas Cina pada Kamis kemarin. Kenaikan ini bertambah setelah Zimbabwe menelan kekalahan 0-2 dari Burkina Faso. Ya, pencapaian ini menjadi jawaban telak atas berbagai cemooh yang sempat dilontarkan oleh sejumlah akun di media sosial asal Malaysia. Mengutip dari akun Instagram Garuda Kultur, sebelumnya mereka melontarkan ejekan dan kritik yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia hanya mampu meraih kemenangan melalui penalti di saat melawan timnas Cina, dan kini namun fakta berbicara lain. Di saat dicek di situs resmi FIFA, kini timnas Malaysia ternyata masih tertahan di peringkat ke-131 dunia. Hal ini berarti skuad Harimau Malaya tertinggal 15 poin dari timnas Indonesia. Kontrasnya, posisi ini seolah membungkam ledekan yang didasari ide tersebut, di mana kenaikan peringkat timnas Indonesia ini adalah hasil dari kerja keras dan konsistensi di lapangan. Kemenangan penting meskipun lewat dari titik putih, akan tetapi memberikan poin berharga bagi timnas Indonesia di perhitungan FIFA. Hal ini membuktikan bahwa setiap hasil pertandingan sekecil apapun memiliki dampak signifikan terhadap posisi ranking dunia. Dengan berada di posisi ke-116, kini timnas Indonesia semakin dekat dengan target menembus 100 besar dunia, di mana perjalanan ini masih panjang, namun optimis harus terus membara di tubuh skuad tim Merah Putih. Supporter timnas Cina kini murka karena gagal untuk melaju ke Piala Dunia 2026 setelah dibungkam oleh timnas Indonesia. Beragam reaksi pun ditunjukkan oleh supporter mereka yang dipenuhi dengan kekecewaan. Bahkan mereka sampai ada yang meminta skuad timnas Cina saat ini dibubarkan. Ya, saat ini peluang timnas Cina ke Piala Dunia dipastikan hilang setelah kalah dari timnas Indonesia di matchday ke-9 grup C putaran ketiga, di mana mereka saat ini terpuruk di dasar klasemen. Ya, timnas Cina harus menelan pil pahit di dalam lawatannya ke markas skuad Garuda. Di laga krusial itu, timnas Cina kalah dengan skor 1-0 karena kebobolan lewat gol penalti di menit ke-45. Timnas Cina sejatinya wajib menang atas timnas Indonesia demi memperpanjang nafas mereka dalam perebutan tiket ke Piala Dunia, sebab mereka masih terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin kala itu. Kegagalan timnas Cina membuat para supporternya murka. Dilansir dari South China Morning Post, supporter mereka melemparkan beragam kritikan ke skuad timnas Cina. Hal itu termasuk menyebutkan bahwa mereka telah membuang-buang anggaran negara. Tidak hanya itu, penggemar yang geram juga bahkan sampai meminta skuad timnas Cina untuk dibubarkan. Akan tetapi tidak melulu komentar negatif yang diberikan. Ada juga supporter yang tetap memberikan semangat ke timnas Cina dengan meminta fokus ke laga-laga penting lainnya. Supporter Cina mengecam tim sepak bola setelah kegagalan ke Piala Dunia, mengatakan tim itu harus dibubarkan. Judul artikel media tersebut. Supporter mengatakan timnas Cina telah membuang-buang sumber daya nasional dan bertanya-tanya apakah uang itu lebih baik digunakan untuk lainnya. Ada juga beberapa komentar hiburan dari supporter. Salah seorang menyatakan bahwa tidak semuanya buruk, karena sekarang ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2030, 4 tahun lagi, tulis media tersebut. Timnas Indonesia kini terbang ke Jepang di siang tadi untuk melakoni laga terakhir grup C putaran ketiga. Menjelang keberangkatan ini, oleh Rumini dan kolega pun dipastikan dalam kondisi fit. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi. Dengan begitu hasil manis diharapkan bisa diraih. Ya, skuad Garuda saat ini memang dalam kondisi fit sebelum bertolak ke Jepang, di mana timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang pada Selasa mendatang. Tidak hanya fit, di mana para pemain timnas Indonesia saat ini juga dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi. Pasalnya mereka baru saja menang 1-0 atas timnas Cina di Stadion GBK pada Kamis kemarin.
kemarin. Yunus Nusi mengatakan bahwa kondisi para pemain cukup bagus karena tidak mengalami kelelahan dan cedera, di mana timnas Indonesia pun akan menggunakan pesawat charter untuk terbang ke Jepang agar para pemain tidak kelelahan sekaligus memberikan kenyamanan. "Iya, alhamdulillah fit. Dokter tim tadi ada melaporkan ke saya bahwa anak-anak dalam keadaan yang baik," kata Yunus Nusi. Ya, menurut Yunus Nusi, kondisi para pemain akan terus dipantau secara berkala, di mana ia pun akan memastikan berbagai fasilitas yang digunakan selama di Jepang. "Saya hanya monitor di tim kesehatan sama fisio dan ofisialnya. Saya tanya anak-anak keadaannya, dan itu mulai dari persiapan keberangkatan ke bandara, kemudian dari bandara lewat pesawat sampai di sana hotelnya. Itu tugas dan tanggung jawab kami," ucap Yunus Nusi. "Kami sudah pastikan dan insya Allah hotel, tempat lapangan latihan dan kendaraan yang ada di sana dalam keadaan siap," jelas Yunus Nusi. Patrick Kluivert senang karena skuad Garuda berhasil mengalahkan timnas Cina di laga krusial putaran ketiga ini. Hasil tersebut lantas membuat Patrick Kluivert percaya diri dan akan yakin di saat nanti melawan timnas Jepang. Ya, kemenangan atas timnas Cina juga mengantarkan skuad Garuda untuk lolos ke putaran keempat. Sebab timnas Indonesia yang telah mengoleksi 12 poin dipastikan akan finish di peringkat ketiga atau keempat di akhir klasemen nanti. Saat ini timnas Indonesia juga sudah tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebab timnas Australia mampu mengalahkan timnas Jepang, sehingga perebutan peringkat kedua hanya tersisa untuk Arab Saudi dan juga timnas Indonesia. Ya, sayangnya Jepang kalah dari Australia. Gol di menit-menit terakhir itu tidak bagus untuk kami, tetapi itulah sepak bola, ujar Patrick Kluivert. "Yang terpenting adalah apa yang harus kami lakukan, tambah sang pelatih." Ya, Patrick Kluivert kemudian mengalihkan fokusnya untuk laga terakhir putaran ketiga melawan timnas Jepang. Dalam hal ini Patrick Kluivert memprediksi bahwa laga melawan timnas Jepang akan menjadi pertandingan yang menyenangkan, di mana pertandingan itu akan digelar di Suita Stadium pada Selasa mendatang. Dan menjelang pertandingan melawan Jepang itu adalah pertandingan yang sangat menyenangkan untuk melawan Jepang, kata Patrick Kluivert. Ya, sekedar diketahui putaran keempat ini akan digelar pada 8 sampai 14 Oktober mendatang, di mana sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Keenam negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisikan 3 tim. Dengan sistem kandang tandang, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan runner up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Gelandang timnas Indonesia kini dikabarkan tidak akan lengkap di laga tandang tim merah putih ke markas timnas Jepang. Hal itu dikarenakan ada pemain yang tidak bisa turut serta. Ya, setelah mengalahkan timnas Cina, timnas Indonesia diketahui masih akan melakoni 1 laga tersisa di putaran ketiga pada Selasa mendatang, di mana lawan yang akan dihadapi adalah pemimpin klasemen yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat di tahun depan. Menjelang melawan timnas Jepang ini, barisan gelandang timnas Indonesia kini terpaksa berkurang lantaran Ivar Jenner kini dipastikan absen. Sebuah pelanggaran dalam laga melawan timnas Cina membuat sang wasit mencabut kartu kuningnya untuk Ivar Jenner. Padahal sebelumnya Ivar Jenner juga sudah mendapatkan kartu kuning di laga melawan Arab Saudi di tahun yang lalu. Kendati tidak melulu tampil sebagai starter, kini Ivar Jenner punya peran yang cukup krusial bila berada di lapangan, di mana ia bisa menjaga tempo dan melapisi pertahanan. Tanpa Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia yang bisa bermain melawan timnas Jepang nantinya adalah Tom Haye, Joy Pelupesi, Ricky Kamboya, dan juga Nathan Chuawon. Selain itu ada juga Jordi Amat yang bisa menjadi gelandang dadakan. Sementara trio Tom Haye, Joy Pelupesi, dan Ricky Kamboya nantinya bisa saja kembali bermain menjadi starter ketika melawan timnas Jepang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.